Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 3 Maret 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Petrus, pasal yang pertama ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian firman Tuhan, hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus mengawali suratnya dengan kata-kata pujian bagi Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus, sebagai peringatan bagi para pembacanya bahwa keselamatan adalah anugerah belas kasihan Allah. Kemudian Petrus berkata bahwa oleh kebangkitan Yesus Kristus, orang percaya telah diberi hidup yang penuh pengharapan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud oleh Petrus dilahirkan kembali dan hidup yang penuh pengharapan? Saudara-saudara yang kekasih, yang pertama dilahirkan kembali. Yang dikemukakan pertama adalah kelahiran baru, yang karena rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali, sehingga dapat memiliki hidup yang penuh pengharapan, yang berpusat di sekitar kenyataan yang sudah sepenuhnya terbukti dan seringkali diberitakan, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Seperti nats kita hari ini berbunyi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Orang-orang pendatang di Asia Kecil mengalami kelahiran baru dan hidup dalam pengharapan. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipanggil Allah untuk mengemban amanat agungnya. Mereka dipanggil sebagai umat yang akan menyatakan inti berita Injil, yakni kasih Kristus kepada dunia sekitar mereka. Oleh karena itu, mereka harus menjaga hidup mereka dalam ketaatan dan kekudusan. Sebagai umat-Nya, kita pun terpanggil untuk hidup taat dan kudus di hadapan-Nya, agar dunia merasakan keberadaan kita yang menyaksikan kasih-Nya. Ada suatu pengharapan bagi umat-Nya yang dipanggil taat dan kudus, yakni tersedianya harta surgawi yang tidak binasa, yang tidak cemar, dan tidak dapat layu. Pengharapan kekal inilah yang Allah janjikan bagi setiap orang yang hidup berkenan kepadanya. Yang kedua, hidup penuh pengharapan.
Mereka menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat dihancurkan, yang tidak dapat cemar, tidak dapat dikotori, yang tidak dapat layu, senantiasa segar, dan yang tersimpan selalu dijaga di sorga bagi kamu. Petrus menyatakan bahwa hidup yang penuh pengharapan ini berasal dari kelahiran kembali kita. Penegasan bahwa keselamatan ialah anugerah dari Allah. Seperti halnya seorang bayi tidak melakukan apapun guna dilahirkan, demikian juga kita mengalami kelahiran kembali bukan karena perbuatan kita. Kita telah diperanakkan oleh Allah melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Keselamatan mengubah diri kita sehingga kita mati terhadap dosa dan hidup bagi di dalam Yesus Kristus. Kelahiran baru ini menjadi alasan kita berharap demikian kepastian keselamatan kita. Para penafsir Alkitab sering menjuluki Petrus sebagai rasul pengharapan. Dalam ayat ini, Petrus mengaitkan kelahiran baru kita atau keselamatan kita pada ide hidup yang penuh pengharapan. Masa depan mereka terjamin akibat kebangkitan Yesus Kristus. Harapan mereka ada pada kemenangannya atas kematian dan kebangkitannya. Apapun persekusi yang dihadapi orang percaya tidak sebanding dengan berkat yang diperoleh ketika mereka dibangkitkan dan hidup abadi yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami pagi ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa rahmat Tuhan sungguh besar kepada kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.